Pertanyakan juga keimanan kita itu seperti apa sehingga terlalu berlebihan ketakutan dalam menghadapi virus corona tersebut. Iya. Gitu. Jadi apa namanya dengan ekonomi ya. Kalau mungkin PNS sih tidak masalah libur 2 minggu ya. Betul. Karena gajinya tetap Iya. gitu, tidak ada potongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Tunanetra Peduli Bangsa. Dan untuk video kali ini kita ada sedikit obrolan dengan Ketua Umum Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa YKTPB yang akhir-akhir ini memang lagi marak ya guys dengan virus corona atau COVID-19. Tolong like dan subscribe-nya agar channel ini terus bisa berkembang dan bisa menyajikan konten-konten atau berita-berita atau karya-karya dari teman-teman disabilitas khususnya tunanetra. Selamat sore Pak Sirudin. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini Pak Sirudin SPDI atau Ustadz Sirudin, ada jenggotnya guys. Jadi mantap Ketua Umum kita, Ketua Umum Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa Pak Rudin. Bagaimana sih menurut Bapak akhir-akhir ini jadi negeri kita itu dilanda juga ternyata ya dengan wabah virus corona atau COVID-19. Seperti apa menurut pendapat Bapak? Sebetulnya memang virus corona ini mungkin tidak bisa kita hindarkan, tapi mengenai himbauan dari pemerintah yang berlebihan sehingga meliburkan sekolah kemudian lain-lain sebagainya tentu sangat menggelitik atau mengganggu hati nurani kita, karena bagaimanapun virus ini kan kita tahu juga bahwa datangnya dari Allah. Jadi bisa jadi mungkin virus ini merupakan ujian sejauh mana kita saat ini mungkin untuk lebih baik lagi untuk memperhatikan baik dari sisi kehidupan atau mungkin dari sisi keimanan kita, seperti itu Pak. Iya. Banyakkan mana sih dengan korban DBD atau korban-korban penyakit flu burung waktu itu ya, karena sekarang kan menurut informasi di negeri kita itu sudah ada 5 orang yang meninggal ya yang terkena virus corona. Tapi DBD juga kabarnya meningkat sehingga kasus ini juga tertutup oleh virus corona yang masuk di negeri kita yang datangnya dari negeri Cina sana gitu kan. Jadi menurut Bapak sebaiknya pemerintah itu bersikap seperti apa dan kita sebagai masyarakat itu harus bagaimana gitu? Memang sudah menjadi kompetensi pemerintah untuk menghimbau, tapi saya rasa himbauannya itu yang terlalu berlebihan itu sebenarnya yang bikin kita terlalu, sehingga kita menjadi tegang ya. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi kejadian misalnya antara DBD dengan virus corona itu sebenarnya jauh lebih memprihatinkan DBD, cuman mungkin karena dilihat dari sisi penularan yang begitu mudah. Padahal kita tahu kan virus ini sebenarnya sih tidak sebahaya ini tidak sebahaya DBD. Tergantung daripada imun kita sebetulnya. Ya. Kalau imun kita kuat, insya Allah virus corona itu pun tidak sampai menghajar kita habis-habisan seperti itu. Tidak sampai 14 hari kok Pak. Iya. Itu ya, tidak sampai 14 hari. Kemudian dari sisi agama, dari sisi keyakinan kita selaku umat muslim itu menanggapi virus ini seperti apa? Ini memang betul ini ujian terbesar untuk kaum untuk kita selaku muslim ya, karena dengan adanya virus ini sehingga kita sangat merasa terganggu untuk aktivitas kita baik di tempat ibadah maupun di dalam pergaulan sehari-hari, apalagi ya kaitannya dengan perekonomian kita juga. Padahal kita kan dituntut untuk sehari-harinya untuk untuk menafkahi istri dan anak kita. Seandainya dengan kita mengikuti anjuran yang berlebihan, bagaimana masalah keluarga kita, kemudian kebutuhan kita sehari-hari, kemudian bagaimana dengan sekarang saya rasa sih perlu dipertanyakan juga keimanan kita itu seperti apa sehingga terlalu berlebihan ketakutan dalam menghadapi virus corona tersebut. Iya. Gitu. Jadi dengan ekonomi ya. Kalau mungkin PNS sih tidak masalah libur 2 minggu ya. Betul, karena gajinya tetap gitu, tidak ada potongan. Nah, untuk pekerja-pekerja swasta atau wira swasta itu 2 minggu itu sangat berarti. Artinya setengah bulan tidak beraktivitas, misalkan gitu, tidak berdagang, itu dampak perekonomiannya terhadap keluarga sangat luar biasa ya, apalagi dengan sekarang ini barangkali semua harga naik ya, gas sudah naik,
cabai naik, semua naik gitu kan. Dan ini sebenarnya malah tertutupi ya, kasus-kasus seperti ini tertutupi dengan kasus corona yang sebenarnya kalau masyarakat berhati-hati atau menyikapi dengan ya kewaspadaan, barangkali tidak terlalu membuat khawatir dan tegang seperti ini kan mencekam seperti negara ini sedang berperang gitu kan, tapi ya inilah kondisi negeri kita sekarang ini yang memang semua itu disikapi dengan cara berlebihan. Kemudian himbauan dari Pak Sirudin selaku Ketua Umum Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa terhadap teman-teman disabilitas netra atau terhadap masyarakat pada umumnya, karena Karya Tunanetra Peduli Bangsa itu sebenarnya tidak hanya ke tunanetra saja, kan tetapi mencakup masyarakat umum gitu ya. Bagaimana himbauannya? Ya, jadi himbauan kami dari Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa untuk tidak merasa khawatir berlebihan dalam menghadapi virus corona atau COVID-19 ini, karena memang kalau kita terlalu khawatir berlebihan sehingga semuanya jadi tertunda, apalagi dilihat dari sisi kebutuhan dan sebagainya, kemudian dilihat dari sisi pergaulan kita, sehingga tentunya ya itu perlu kita pikirkan lagi untuk untuk mengatasi semuanya itu. Karena saya percaya, saya sangat yakin bahwa virus ini datangnya dari Allah dan nanti pun akan kembali ke Allah, dan badan kita juga milik Allah. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah. Saya yakin kami menghimbau kepada masyarakat, sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada rekan-rekan tunanetra untuk tidak mensikapi hal ini terlalu berlebihan dan beraktivitaslah seperti biasa gitu ya. Setelah itu, tapi perlu kita selalu berwaspada ya. Berwaspada sesuai dengan anjuran pemerintah ya, menjaga kebersihan, kemudian ketika kita mencuci tangan, kemudian ketika kita beraktivitas di lapangan, jangan lupa mungkin bagi laki-laki yang mungkin yang aktivitasnya seperti berjualan, mungkin jangan lupa pakai masker, kemudian jangan lupa pakai sarung tangan dan sebagainya. Kemudian nanti ketika sudah sampai di rumah jangan lupa ya mencuci tangan dan sebagainya. Pokoknya ya kita selalu berhati-hatilah, dengan kehati-hatian kita insya Allah, dan kita dengan kehati-hatian dan kemudian dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saya rasa tidak masalah dengan adanya corona tersebut. Begitu. Ya, luar biasa statementnya Ketua Umum, guys. Jadi seperti itu ya, kita lebih berhati-hati dan menyikapinya itu dengan tidak menganggap enteng, tapi juga tidak usah berlebihan begitu ya. Jadi dengan virus corona ini ya seperti virus flu burung, virus-virus yang lain yang pernah melanda negeri kita. Kemudian ini kan tadi himbauan kepada teman-teman dan masyarakat pada umumnya. Nah, itu dari Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa, selaku orang yang berpikir bahwa sebenarnya negara ini agar lebih baik lagi gitu kan dibanding masa-masa yang telah kita lampaui gitu. Apa sih harapannya terhadap pemerintah gitu? Harapan tentunya dari kami selaku yang senantiasa peduli dengan keadaan rekan-rekan khususnya disabilitas tunanetra, kemudian bangsa ya pada umumnya ya. Tentunya kami mengharap pada pemerintah supaya segala sesuatunya dijadikan sebagai acuan bahwa tentunya harus introspeksi ya. Jadi dari mana sumber corona itu datang gitu kan? Ya, jadi misalnya ya supaya lebih berhati-hatilah, jangan terlalu membuka pintu secara lebar seperti itu, dan kemudian pemerintah pun harus benar-benar memperhatikan bahwa kehidupan rakyatnya seperti apa, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rudin. Jabat tangan nggak? Karena selama ini kita dilarang jabat tangan. Oh, jabat tangan. Ya. Tidak terjadi masalah ya. Tidak masalah. Yes. Terima kasih Pak Rudin, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya, dan mudah-mudahan negara kita ini segera terbebas dari virus corona dan virus-virus yang lain tentunya ya. Dan mudah-mudahan tidak ada sampai larangan tidak boleh Jumatan ini. Iya, tidak boleh Jumatan, apalagi ini menjelang bulan Ramadan. Insya Allah Ramadan ini bulan berkah, bulan mulia, dan waktunya kita bermunajat lebih baik lagi, lebih intens lagi,
supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi negeri kita tercinta dan Amin. memberkahi kita masing-masing. Amin. Demikian guys wawancara kita dengan Ketua Umum Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa, dan jangan lupa sekali lagi like dan subscribe channelnya agar channel ini terus bisa berkembang dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit, Pak?